Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami Syekh Jati Channel. Pada tema video kami kali ini adalah tentang cara membuka mata batin secara alami tanpa amalan ataupun bantuan makhluk halus. Silakan like dan subscribe channel kami, dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda selalu mendapatkan pemberitahuan yang pertama kali dari update video-video kami yang terbaru. Para sahabat semua, kali ini kami ingin membahas bagaimana cara masuk ke alam gaib atau alam astral dengan aman. Video ini adalah pembahasan dalam video-video kami sebelumnya, yaitu tentang membuka mata batin, terutama pada poin yang ketiga, yaitu dengan menggunakan otak atau pemusatan dan mengadakan. Nanti kita sertakan link video tersebut pada kolom deskripsi di bawah ini. Alam gaib merupakan dimensi alam yang berada di balik alam nyata. Sesungguhnya antara alam nyata dan alam gaib adalah satu tempat yang hanya beda dimensi. Dekat tapi tidak bersinggungan, tidak saling bersentuhan, dan tidak saling mengganggu. Serta kedua alam tersebut masing-masing adalah memiliki kehidupan yang aman, nyaman, dan damai sesuai dengan alamnya masing-masing. Lalu apakah yang membatasi kedua alam yang satu tempat tapi beda dimensi tersebut, yakni alam nyata dan alam gaib yang tidak saling bersentuhan? Maka ketahuilah para sahabat semua, yang membatasi kedua alam tersebut adalah sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman, dan sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Tanpa sifat-sifat tersebut, maka kedua alam tersebut akan saling berseberangan, dan tanpa pembatas tersebut kedua dimensi akan saling bercampur, dan pastinya akan terjadi kekacauan alam. Lalu bagaimanakah manusia bisa masuk dalam alam astral itu? Para sahabat semua, pada umumnya untuk masuk dalam alam gaib, manusia harus mengetahui pintu masuk alam gaib tersebut, lalu memiliki pelindung diri atau pagar gaib supaya tidak mudah diganggu makhluk gaib saat berada di alamnya. Lalu bisa mengetahui jalan untuk kembali ke alam nyata, dan kemudian bisa keluar ke alam nyata. Lalu bisa mengetahui jalan untuk kembali ke alam nyata dan mengetahui pintu keluarnya, dan juga bisa keluar dengan selamat. Meskipun begitu, kadang masih ada keraguan dan ketakutan akan keselamatan kita. Dan ini wajar-wajar saja, karena kita sebagai makhluk di alam nyata pasti menjadi asing di alam gaib tersebut. Para sahabat semua, mari kita masuk ke dalam sedikit teknik untuk memasuki alam gaib. Pertama, kita mulai dengan cara pandangan. Lakukanlah cara pandang yang benar. Pandangan lurus ke depan, lakukan dengan betul-betul fokus. Setelah betul-betul fokus dengan arah pandangan, maka perlebar perhatian ke 180 derajat. Pusatkan pandangan betul-betul lurus ke depan dengan memperhatikan arah 180 derajat. Jadi kiri, kanan, serong kiri, serong kanan, dan depan
semua kita perhatikan betul-betul dengan tetap fokus pandangan lurus ke depan. Jadi semua arah terawasi dalam satu fokus pandangan. Maka langkah awal untuk melihat gaib adalah dengan menghilangkan arah. Mengapa demikian? Para sahabat semua, ketahuilah bahwa maksud dari teknik menghilangkan arah adalah salah satu cara paling efektif dalam menggulung ruang dan waktu. Lakukanlah ini dengan betul-betul. Dan selanjutnya adalah dengan mengatur mindset. Maksudnya adalah apa yang ingin dilihat. Karena pada dasarnya semua ada di dalam otak manusia. Semua itu sudah ada dan tersimpan di dalam memori pikiran manusia. Contoh kita mindset di dalam otak bentuk makhluk tersebut. Sugestikan bahwa makhluk tersebut ada pada satu tempat. Dan selanjutnya kita harus yakin bahwa tempat tersebut ada makhluk tersebut. Pada saat fokus kita berhasil, maka kita akan benar-benar melihat makhluk tersebut di tempat itu. Tetapi jika fokus kita gagal, mungkin hanya terlihat sedikit saja atau bahkan tidak melihat sama sekali. Dengan yakin yang maksimal 100% bahwa makhluk itu ada di suatu titik, maka pasti akan terwujud nyata. Tetaplah fokus pada yang terlihat meskipun masih samar-samar. Ingatlah pada yang terlihat. Pada saat organ mata terbuka dan saat itu yang terlihat adalah angka 1, maka pada saat mata tertutup yang terlihat juga tetap angka 1. Tiada beda antara luar dan dalam. Semua satu keadaan. Setelah dilakukan pelatihan beberapa kali, awal yang terlihat adalah apa yang bisa kita buka secara tanpa sadar. Contoh, jika kita sering menggunakan perasaan, maka rasa kita yang akan tersentuh dengan alam gaib, seperti perasaan merinding atau yang lain. Atau mungkin jika pendengaran yang sering terlatih tanpa sadar, maka bisa juga pendengaran yang terlebih dahulu tersentuh oleh suara-suara gaib. Baru setelah beberapa kali pelatihan akan lebih jelas sensasi-sensasi tersebut. Selanjutnya, setelah kepekaan rasa tersebut semakin kuat, maka baru mulai terlihat bayangan-bayangan. Pada tahap ini, setelah terlihat penampakan, kebanyakan kita akan merasa kaget dengan bentuk-bentuk yang terlihat. Maka harap jangan kaget, karena pada saat terlihat penampakan dan kita refleks merasakan kaget, maka ini akan membawa kita kembali ke dimensi lahiriah. Bukankah rasa kaget itu adalah rasa lahiriah? Sehingga kita kembali ke keadaan sadar seperti sebelumnya. Jadi pada saat terlihat bayangan, meskipun itu hanya samar-samar atau sedikit, dan secara refleks kita menoleh ke arah bayangan atau penampakan tersebut, maka ini akan batal dan akan mengulang lagi dari awal. Karena kita keluar dari dimensi batin ke alam sadar. Secara refleks mungkin maksudnya kita akan menoleh supaya melihat dan terlihat lebih jelas, dan tanpa sadar kita tidak tahu bahwa itu adalah menyebabkan kita keluar dari dimensi batin tersebut. Dia tidak sadar bahwa ini menyebabkan dia keluar dari dimensi ruang dan waktu. Kemudian saran kami,
lakukanlah ini di luar rumah atau di tempat-tempat angker. Karena jika kita sudah mampu melewati alam gelap di luar sana, maka kita akan mudah pengkondisian di sekitar rumah kita. Para sahabat semua, penglihatan gaib tanpa wirid dan tanpa zikir hanya perlu beberapa poin saja. Yang pertama adalah keyakinan, keteguhan, dan ikhlas. Itu semua dasar dari zikir yang langsung masuk dalam praktek pelatihan. Jadi bukan karena jumlah zikir dan syarat lain, akan tetapi dari ketiga poin di atas. Jika sudah yakin, maka kita akan ikhlas. Itu sudah terbawa. Jadi tanpa zikir dan wirid pun ini akan terbuka. Keteguhan, konsisten pada niat, maka keimanan itu ada pada menjalani, dan keikhlasan itu ada pada rasa ikhlas. Para sahabat semua, segalanya kita harus percaya, jangankan diri kita, bahwa nyawa kita sendiri adalah milik Tuhan. Kenapa hanya dengan makhluk seperti itu kita menjadi takut atau kaget? Lalu daya kuasa Tuhan pada diri kita itu kemana? Imannya kepada Allah itu kemana? Maka yakinilah, gunakan cara pandang yang benar, pandang luar dengan mata telanjang. Jika di luar gelap, maka di dalam juga gelap. Dan jika di luar terang, maka di dalam juga terang. Jadi seharusnya tiada beda antara luar dan dalam, dan antara mata terpejam ataupun mata terbuka. Dan perlu dipahami para sahabat semua, yakinlah dengan menghilangkan arah pandangan, ini adalah menggulung ruang dan waktu. Jika sudah tergulung ruang dan waktu itu, maka saat itulah dimensi alam gaib mulai terbuka. Rajinlah berlatih, yakinlah dengan semua itu. Para sahabat semua, dari beberapa riset dari para ahli, di antara genetik wanita dan pria, dalam urusan terbuka mata batin, maka akan lebih mudah genetik wanita. Mengapa demikian? Karena wanita lebih menggunakan hati dan perasaan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan pria lebih menggunakan pikiran, sehingga kepekaan batin akan terasah tanpa sadar. Para sahabat semua, pada saat kita melaksanakan pelatihan-pelatihan ini, dan jika kita sudah mulai masuk di dalam alam gaib, maka sesungguhnya kita baru masuk di alam tersebut, dan mata ketiga kita atau mata batin kita belum terbuka sama sekali. Ingatlah proses kehidupan seorang bayi yang baru lahir, itu belum mampu melihat apa-apa sampai dia menjalani proses evolusi dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke tahun selanjutnya. Baru dari kondisi yang belum terlihat, samar-samar, dan akhirnya terlihat jelas. Dan saat kita mulai dewasa, kita akan betul-betul melihat. Dan pada saat kita sudah tua, maka kita akan mengetahui. Dan mengetahui adalah lebih utama dari sekedar melihat. Dan para sahabat semua, hidup ini adalah belajar. Dalam hal ini kita ibaratkan, kita belajar untuk membuat meja belajar. Kemudian setelah meja itu kita buat,
maka disitulah kita mulai belajar. Di meja belajar itu kita mulai belajar. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.